Halo semuanya, selamat datang di kamar gelap Simon. Tempat kalian dengerin kisah-kisah kriminal nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Di pagi buta, Juni 1995, awan gelap nutupin kota kecil Bald Knob, Arkansas. Jam menunjukkan pukul 3:45 subuh. Polisi nerima telepon panik. Mary Phillips, seorang ibu berusia 34 tahun, dan putrinya yang berusia 11 tahun, Lacey, tiba-tiba hilang. Warga kota langsung waspada. Soalnya ada pembunuh berantai yang dikenal licin dan selalu berhasil kabur. Lacey Phillips tinggal sama ibunya, Mary, bapaknya, James, dan dua saudara kandungnya yang lebih tua. JC yang berusia 14 tahun dan Darla yang berusia 17 tahun. Pada tanggal 6 Juni 1995, Lacey lagi dijagain sama Darla selama liburan sekolah. Jam 4 sore, Darla nganterin Lacey ke tempat kerja ibunya di kantor pajak lokal buat janjian ke dokter gigi. Darla yang waktu itu pergi nginep di rumah temennya, tanpa tahu kalau itu bakal jadi terakhir kalinya dia lihat nyokapnya. Inside the office and we were talking, laughing, no big deal. My mom went to, kiss me goodbye, tell me I love you. Menjelang malam, James dan Jesse mulai khawatir karena Mary dan Lacey belum pulang. Bukan kebiasaan Mary gak kabarin kalau dia bakal telat. Begitu malam tiba, kekhawatiran mereka berubah jadi ketakutan. Mereka langsung telepon polisi. Petugas dispatcher yang mencoba mengumpulkan informasi dapat kabar soal janji dokter gigi dan tempat kerja Mary. That haven't been seen or heard from since 3 o'clock in the afternoon. The red flags are waving. Dengan waktu yang semakin mepet, polisi langsung ngirim petugas ke kantor pajak, tempat Mary dan Lacey terakhir terlihat. I was at home shortly after midnight when I received the call. So it only took me about 5 minutes or so to get to that location. Sampai parkiran, mereka cuma nemuin mobil pickup Mary yang terparkir di sana. Setelah ngecek registrasi mobil, polisi ngedeketin gedung dan nemuin pintunya nggak dikunci. Di dalam kantor yang gelap, pemandangan mengerikan menunggu. Tubuh Mary ditemukan dalam kondisi dipukuli dan diikat. Petugas langsung manggil backup dan mulai memfoto TKP dengan cermat. Ngikutin jejak darah, dia nemuin sebuah pintu tertutup. Dengan hati-hati dia buka pintu dan menemukan Lacey yang diikat di kursi, nggak bergerak dan berlumuran cairan merah. Tiba-tiba ada sesuatu yang gak terduga terjadi. When I started to take the photograph, she kind of turned and looked up at me. It was a shock, a real shock. You can imagine, it's kind of like seeing someone rise from the dead. Well, immediately I told the other officers that we need to get an ambulance down there, that she was still alive. Mata Lacey terbuka lebar, menatap petugas dengan pandangan kosong. Meskipun terluka parah, dia masih sadar. Petugas dengan cepat ngelepasin ikatan Lacey dan nenangin. Meskipun dia sangat membutuhkan perawatan medis. Tapi yang ada di pikiran Lacey cuma satu, ibunya. Lacey langsung dilarikan ke rumah sakit dengan nyawa yang masih digantung di ujung tanduk. Dia ngalamin luka parah di kepala, tanda-tanda dicekik, dan rahangnya patah. James, ayahnya, dalam keadaan syok. Masih gak bisa nerima kenyataan mengerikan yang menimpa keluarganya. Saat kondisi Lacey mulai stabil, polisi bersiap buat menginterogasi dia. Berharap dia bisa ngasih informasi yang penting. Di kamar rumah sakit, Lacey mulai nginget-nginget kembali mimpi buruk yang dialami. Children's Hospital and I was in ICU. They asked me to tell my story as to what happened. I think the details of that day are just engraved in me and part of me. Pada tanggal 6 Juni sekitar jam 4 sore, waktu dia di kantor ibunya, ada seorang pria masuk. Awalnya mereka pikir dia pelanggan. Tapi begitu lihat sarung tangan lateks, kabel, dan pistolnya, mereka tahu ada yang gak beres.
Pria itu ngerampok dan ngiket tangan Mary sebelum maksa Lacey masuk ke kamar mandi dan ngiket dia di kursi. My arms to the chair behind my back. And I said, "Don't hurt my mama." And he said, "I'm not gonna hurt your mama, I'm gonna hurt you." Lacey sempat pingsan, tapi kemudian sadar lagi dalam kondisi berlumuran darah. Dia berteriak memanggil ibunya, tapi pria itu balik lagi dengan marah dan cekik dia sampai dia pingsan lagi. Kali ini dengan asumsi Lacey udah mati. I heard the clicking noise to realize what it was. I wanted to move, but my body just wouldn't let me move. And so then I just stopped and listened. And then that's when I told myself that clicking noise, I said, "Is someone taking a picture?" Berjam-jam berlalu, sampai akhirnya petugas nemuin dia. Deskripsi Lacey tentang pria itu, termasuk tato tetesan air mata di wajahnya, jadi petunjuk yang paling penting. He had a teardrop tattoo on his face that I will always remember. Dari keterangan Lacey, polisi langsung tahu siapa pelakunya. Jack Jones. Tattoo on his arm and a tattoo of a teardrop under one of his eyes. Dia adalah seorang pria berusia 31 tahun dengan catatan kriminal dan tato yang mencolok. Jones langsung ditangkap. Jones ngaku tanpa ragu. Dia bilang kalau dia pilih Mary secara acak sebagai target karena dia mau balas dendam atas pemerkosaan istrinya. Dengan santai dia jelasin detail gimana dia membunuh Mary dan coba ngebunuh Lacey. Thought that if he'd been done wrong, well, that justified him doing wrong to somebody else. This man right here didn't do his job. I told them to do his job, get that boy in jail, or I was going to have something happen. They didn't listen. Sidang Jones dimulai pada April 1996. Juri dengerin banyak bukti yang mengerikan dan pernyataan rekaman Lacey. Mereka memvonis bersalah atas semua tuduhan. Jack Jones dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan untuk pembunuhan Mary, penjara seumur hidup untuk pemerkosaan, ditambah 30 tahun untuk percobaan pembunuhan Lacey. Selama di penjara, Jones ngaku kejahatan lainnya, termasuk pembunuhan terhadap Lauren Barrett yang berusia 32 tahun dan Regina Harrison yang berusia 20 tahun. Bukti DNA kemudian mengonfirmasi keterlibatannya. Jones menunggu eksekusinya, sementara Lacey dan keluarganya menghadapi perjalanan panjang untuk penyembuhan. Meskipun mengalami trauma berat, Lacey menemukan kekuatan untuk bersaksi di setiap sidang pembebasan bersyarat. I've been here before. This is not the first time I've been here, and me and my family have been here. I came one time and said I had a 4-year-old daughter. Okay, well now I have an 11-year-old daughter, the same age as I was when Mom was taken away from me and my family. My love for my mother, my respect, my memories will always be there. And he can never take that away from me. Jadi gitu teman-teman, beruntung Lacey masih hidup dan Jack Jones si pelaku bisa ditangkap dan akhirnya disuntik mati. Jones ini ngambil wanita random gara-gara istrinya diperkaos sama orang lain. Tindakan ini udah pasti salah ya teman-teman. Semoga dari kejadian ini kita banyak belajar dan kita bisa mengambil hikmahnya. Buat kalian yang mau tahu kisah nyata kriminal lainnya, klik subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan pembahasan kisah kriminal nyata lainnya dari Kamar Gelap Simon. Share ke teman-teman dan grup WA kalian. Tinggalin like dan komen. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.